lebih senang menunjukkan karya saya, dan itu cukup untuk saya dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi itu saja. Untuk usia sekarang lebih memikirkan pada kegiatan-kegiatan sosial. Ya, gitu, karena begini, ketika Allah sudah memberikan syarat banyak sekali hal-hal kebaikan, itu harus segera kita bagikan. Karena saya sendiri overload ya. Jadi kayak harus, kalau sebuah ember ya diisi air, terus air kan kebaikan ya istilahnya, berikan kebaikan, lalu syarat, lalu air itu tumpah begitu saja, mubazir, tidak bermanfaat. Nah ini jangan sampai air itu sampai tumpah. Lebih baik kita salurkan ke hal-hal yang baik, yang berguna bagi orang lain. Jadi kadang-kadang saya ingin datang ke tempat-tempat yang saya bisa bagikan ilmu saya bisa bagikan kebaikan yang pernah Allah berikan, bagi kepada orang yang belum tahu, yang belum mengerti. Jadi harus kita, lalu itu juga proses mengosongkan diri kembali supaya Allah bisa memberikan kita hal-hal yang baru lagi. Kalau kita terus kita simpan keemasan kita, tidak mau melepaskan jubah kebesaran kita, keemasan kita nggak pernah tahu, barangkali ada hal yang lebih penting dan lebih baik lagi yang Allah sudah siapkan untuk kita. Barangkali kita punya tugas, saya yakin saya punya tugas ya. Allah pasti memberikan amanah yang lebih daripada sekedar menjadi aktris atau public figure, pasti. Mbak Mita, tapi ketika Mbak Mita banyak dikelilingi orang, pasti paling tidak ada batin yang kosong nggak sih, ngerasa nggak ada pendamping, gitu, ada butuh teman curhat? Ada dong, kesedihan itu cuman tidak saya tampilkan ke permukaan, karena saya bukan tipe orang yang senang menunjukkan penderitaan atau problematik saya. Itu bukan saya lebih senang menunjukkan karya saya, dan itu cukup untuk saya dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi itu saja. Jadi memang kedengarannya seperti religius banget gitu, tapi memang begitulah adanya. Jadi rahasia kita cukup kita curahkan kepada Allah saja, biar hanya nggak usah dicurahkan kepada infotainment. Mbak, tapi memang ada target gak nih Mbak? Apa mengalir saja tadi? Masih punya target? Target saya sebetulnya nggak terlalu muluk-muluk ya, menjalani kehidupan dengan di rel yang baik dan benar, satu, dan mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik dan mulia. Itu saya juga terapkan pada anak saya. Target saya adalah sekarang saya ingin menyuarakan hal-hal kebaikan, misalnya yang lebih ke negeri ini. Saya sadar sekali saya ini sudah menjadi aset negara ini ya. Jadi udah tanggung jawab saya, sepak terjang saya itu harus menjadi panutan. Bukan harus, tetapi saya berharap saya bisa membanggakan negeri ini. Itu saja. Dengan cara apa? Dengan cara membela negeri ini. Tapi bukan membela dengan kita ikut Kopassus atau ini di mana, tetapi dengan cara kita sendiri. Saya di dunia saya, di keartisan saya punya cara sendiri. Yaitu saya masuk ke dalam gerakan-gerakan yang bisa membela tanah air, bisa membela merah putih. Kan masuknya juga tahu kan, saya dulu dengan Bunda Uli kan merah putih sepanjang masa dari zaman dulu. Itu saya melihat itu hanya dipakai paling 17 Agustus, tapi merah putih ini ada terus setiap hari di hati, setiap hari, setiap detik, di nadi kita, di detak jantung kita. Jadi itu harus, nggak usah tunggu 17 Agustusan gitu untuk melakukan itu. Jadi setiap hari kita harus berbuat sesuatu, bukan hanya untuk nama keluarga saja, tapi nama negeri ini. Nah, saya ingin mendunia. Oleh sebab itu kemarin saya alhamdulillah dilantik ya, dikukuhkan sebagai duta perdamaian dunia lewat Gong Perdamaian Dunia. Nah, di situ saya mempunyai tugas untuk menyuarakan perdamaian. Artinya mendamaikan orang-orang yang sedang konflik, negara-negara yang konflik ya. Sekarang ini kan nggak usah kita sebutkan satu persatu, tapi negara yang konflik masih banyak di zaman sekarang, masih ada aja yang perang. Nah, itu tugas
tugas saya sekarang menyuarakan perdamaian itu. Mulai dari Indonesia.